Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa kita sudah sampai di tanggal 5 November atau minggu pertama di bulan November tahun 2023. Pada bulan yang akan datang di awal bulan tentunya kita sudah sibuk dengan perayaan-perayaan Natal. Buktinya tadi sahabat kita dari TNI Angkatan Laut telah menaikkan kidung pujian kepada Tuhan yang bertema tentang kelahiran Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mungkin teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama saya Derman P. Nababan. Orang Batak, Nababan dari depan, Nababan dari belakang, bolak-balik Nababan. Marga yang istimewa, kalau Siregar di balik itu tidak bisa. Saya sehari-hari bekerja di Pengadilan Negeri Jayapura. Itu perkenalan singkat untuk teman-teman yang mungkin dari Angkatan Laut. Bapak Ibu, pada tahun 99 saya pernah dididik selama 2 minggu di Markas Marinir Cilandak untuk latihan dasar militer. Walaupun hanya 2 minggu, tapi rasanya sudah seperti 1 tahun gitu. Karena tidak ada waktu untuk bisa bersantai ria. Setiap ketemu dengan pelatih kita harus hormat. Dan setiap saat itu akan datang pengawas, kita akan ditanyakan sandi yang setiap saat berganti-ganti. Ketika kita salah menjawab sandinya, kita akan kena hukum, akan kena push up dan lain sebagainya. Jadi bagi saya yang sipil pada waktu itu saya pikir, wah ini adalah pelatihan yang sangat kuat, ya, yang sangat membentuk karakter dan kepribadian. Dan memang pada waktu itu saya sangat menikmati pelatihan-pelatihan itu sehingga semua latihan rute yang diujikan kepada saya waktu itu bisa saya lalui dengan baik. Mau heli replika, mau apakah semua bisa dilalui dengan baik walaupun pegal kaki. Tapi pada akhirnya memang yang paling menyiksa itu adalah di penghujung latihan. Kita dibawa di kolam renang dan kemudian kita membelakangi kolam renang itu semua keliling. Kita sudah lapar karena 1 malaman jurit malam. Kita ditakut-takuti pakai bau mayat sepanjang malam itu. Harus berjalan melintasi hutan belukar dan sampai pagi jalan kaki kita sampai ke markas marinir itu lagi. Dan untuk penyiksaan terakhir adalah disuruh makan. Karena kita semua sudah kelaparan, maka tentunya kita berlomba-lomba untuk mengambil nasi sebanyak mungkin. Kita ambil nasi, dikasih di tampan, kemudian ditaruh di atas kepala. Dan kemudian panitia akan membagikan lauknya. Bapak Ibu tahu lauknya apa? Adalah telur bebek mentah. Bapak Ibu, telur bebek mentah dipecahkan, ditaruh di atas nasi itu, kemudian diulek-ulek tanpa garam, tanpa sambal, tanpa rica. Maka kita harus menuntaskan, menyelesaikan nasi dengan telur bebek yang diulek-ulek ini. Bapak Ibu tahu, 1 malam kita sudah berjuang mati-matian menaklukkan jurit malam, tiba-tiba kita disuruh makan makanan yang tidak pernah kita lihat. Dan baunya juga minta ampun. Bapak Ibu, teman-teman mulai mencoba dan sudah mulai muntah. Aduh Bapak Ibu, sepertinya sulit sekali untuk menuntaskan ini. Ternyata ada juga teman-teman pelatih yang baik hati. Dia berkata, tadi cangkang telurnya di mana? Masih dikantongi. Sudah, masukkan ke cangkang telurnya, kemudian masukkan ke dalam kantong. Bapak Ibu, kita masukkan itu nasi yang campur apa itu ke cangkang telurnya, kemudian ditaruh di dalam kantong. Tapi yang jadi masalah adalah lelaki yang banyak mengambil nasi, pikirnya untuk bisa kenyang itu menjadi hukuman terberat bagi dia Bapak Ibu. Memang pendidikan di tentara itu luar biasa dan itu saya sangat nikmati pada waktu itu. Maka sampai dengan hari ini itu saya kenang dengan baik. Maka di ibadah pertama tadi saya ceritakan, mungkin nanti teman-teman bisa buka linknya baik dari Facebook maupun dari YouTube. Bahwa pada waktu itu kita disuruh berenang di laut, salah satunya yang berani mengambil keputusan untuk bisa terjun ke laut adalah saya pada waktu itu. Padahal saya tidak tahu berenang, tetapi ada mujizat
dibantu oleh pelatih dari Intai Amfibi, saya akhirnya tiba juga di pinggir pantai dalam kondisi selamat. Memang dalam setiap momen dan peristiwa dalam kehidupan kita itu, kalau kita kenang itu indah rasanya. Bapak Ibu, tadi pagi saya share tentang bagaimana kita menang menjadi seorang pemenang, pecundang menjadi pemenang, dan saat ini saya akan berbicara tentang betapa pentingnya rasa aman dimiliki oleh setiap orang. Survei atau observasi membuktikan bahwa ternyata pemimpin-pemimpin besar atau high profile seringkali merasa tidak aman terhadap orang lain. Maka tidak heran banyak pemimpin di level tertinggi atau mungkin di tingkat provinsi atau di kabupaten kota kah, itu merasa tidak aman, dan itu sering menimbulkan konflik. Yang kedua, banyak masalah antar pribadi bangkit dari rasa tidak aman itu sendiri, atau sering disebut dengan feeling of insecurity. Ada insecure di dalam dirinya. Ketika ada rasa tidak aman di dalam dirinya, maka itu akan bisa menimbulkan konflik. Bisa di komunitas, bisa di organisasi, bisa di lingkungan pekerjaan, bisa di gereja, dan bahkan organisasi yang paling kecil adalah keluarga. Bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Saya menjadi hakim sudah lebih dari 21 tahun. Ketika saya menjadi seorang mediator kasus perceraian, saya menemukan salah satu terjadinya perceraian adalah ada rasa tidak aman di dalam istri ataupun suaminya. Oleh karena itu mari kita jawablah dalam hati. Apakah Anda mudah kecewa atas penilaian negatif, atas masukan terhadap perilaku penampilan Anda? Ketika ada seseorang memberikan penilaian yang negatif, yang tidak sesuai dengan pikiran kita, apakah kita kecewa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda merasa tidak aman bila berada bersama-sama dengan orang yang lebih mampu atau lebih berpotensi daripada Anda? Misalnya, saya dulu pernah menjadi pegawai golongan 1B. Kalau di tentara itu Pantama. Ada kegiatan, acara, lingkungan kantor. Karena saya ini golongan 1, apakah saya merasa minder terhadap golongan 2 atau yang bintara atau apalagi yang perwira, kolonel atau kombes? Apakah Anda kecewa bila tidak diberikan penghargaan atas pekerjaan yang telah Anda kerjakan? Anda bekerja dengan baik, mungkin Anda sebagai seorang bawahan bekerja bukan hanya siang hari sampai sore hari, mungkin sampai larut malam, lembur, tapi pimpinanmu tidak memberikan penghargaan. Apakah Anda kecewa? Apakah Anda selalu khawatir bahwa posisi ataupun jabatan Anda akan direbut oleh orang lain? Atau Anda akan selalu merasa kehilangan posisi itu? Renungkan dalam hati dan jawablah masing-masing. Tetapi untuk mengetahui itu, saya akan menyampaikan hari ini secara singkat bagaimana kehidupan Yusuf, anak dari Yakub, kehidupan Yusuf yang luar biasa. Itu dikisahkan di dalam Kejadian 37 sampai Kejadian 50, itu panjang sekali ceritanya. Yusuf ini tumbuh dalam keluarga dengan anggota-anggota yang merasa tidak aman. Buktinya apa? Dalam Kejadian 37 ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Garis bawahi, bold, lebih benci lagi kepada Yusuf. Yusuf itu anak ke-11 dari 12 bersaudara. Dan pada waktu itu mimpi itu sampai kepada dia sangat kecil, masih sangat
muda. Ketika dia bermimpi, apa mimpinya? Bahwa intisari daripada mimpi Yusuf itu, bahwa suatu saat kelak, Yusuf itu akan menjadi pemimpin terhadap abang-abangnya, bahkan terhadap orang tuanya. Dan mimpi itu sampai 2 kali diceritakan, sehingga bukan hanya abang-abangnya, Yakub sendiri pun menegur dia. Yakub berkata kepada Yusuf, "Yusuf, apakah dengan mimpimu ini engkau berkata hendak mengangkat dirimu sebagai pemimpin bagi abang-abangmu dan termasuk saya dan ibumu? Jangan kau ceritakan, jangan kau umbar-umbar itu mimpimu itu." Dan tadi dasar dari abangnya sehingga lebih benci lagi kepada Yusuf apa? Bapak Ibu tahu bahwa Yusuf lahir pada saat usia ayah dan ibunya sudah lanjut, sudah tua. Sehingga Yusuf ini menjadi anak kesayangan dibandingkan dengan abang-abangnya. Kemudian yang kedua, karena dia anak kesayangan, Yusuf ini tinggal di rumah berserta dengan orang tuanya, sementara abang-abangnya pergi dan tinggal di padang rumput untuk menggembalakan kambing domba. Kemudian yang ketiga, selain dia tinggal di rumah, Yusuf ini juga dikenakan jubah yang maha indah. Sementara abang-abangnya harus berjuang di padang penggembalaan. Tidur di kemah ataupun di tenda. Ini anak mendapat hak privilege, mendapat hak istimewa dari semua abang-abangnya. Ditambah lagi Yusuf ini, yang kecil ini menceritakan mimpi sampai 2 kali. Dan makanya karena itu abang-abangnya lebih benci lagi kepadanya. Saudara, Tuhan membawa Yusuf melalui perjalanan hidup belajar tentang rasa aman. Suatu ketika Yakub memerintahkan Yusuf, "Yusuf, kau pergi melihat abang-abangmu di padang penggembalaan. Perhatikan keadaan mereka. Apakah bajunya masih cukup, masih layak? Apakah makanannya masih cukup? Apakah kemah tenda mereka sudah bocor atau tidak? Pergilah, lihat abang-abangmu, ini bekal." Yusuf pergi, abang-abangnya yang sudah menaruh dendam kepada Yusuf melihat dari kejauhan. Ini kesempatan, itu adik kita Yusuf telah datang. Mereka telah membangun satu kesepakatan untuk membunuh Yusuf. Bapak Ibu tahu, ketika Yusuf datang, Yusuf ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam sumur kosong. Maksudnya supaya mati. Tetapi salah seorang dari abangnya, Ruben, berkata seperti ini, "Itu kan darah daging kita, ngapain kita bunuh dia? Lebih baik kita keluarkan dia dari lubang sumur itu dan kita jual kepada pedagang-pedagang." Pendek cerita, Yusuf dikeluarkan dari sumur kosong, dijual kepada orang Midian. Dan selanjutnya orang Midian menjual dia kepada orang Mesir. Maka itulah awal terjadi trafficking, penjualan orang. Kalau hari ini di pengadilan ada terjadi kasus trafficking, dahulu pun sudah ada. Bapak Ibu tahu berapa dijual Yusuf pada waktu itu? Adalah 20 sikal perak. 1 sikal itu sama dengan 11,5 gram. Jadi kalau 20 sikal itu adalah 223 gram. Kalau harga perak 100.000 rupiah, maka nilai Yusuf pada waktu itu kalau dirupiahkan sekarang lebih kurang 23 juta rupiah. Sama dengan 1 ekor kerbau kecil. Kalau di Toraja, kerbau yang besar itu, yang bertanduk, yang warnanya belang-belang itu mungkin bisa sampai ratusan juta. Berarti harga Yusuf lebih sedikit dari harga seekor kerbau untuk pesta adat di tanah Toraja. Benar tidak? Benar sonde kata orang Kupang. Dan setelah itu dia dijual lagi oleh pedagang ini kepada Potifar. Potifar itu adalah kepala pengawal istana
Firaun. Kalau istilah sekarang kepala pas pampres, kira-kira seperti itu. Yusuf di rumah Potifar menjadi kesayangan. Mengapa? Karena apa yang dilakukan oleh Yusuf diberkati oleh Tuhan. Karena dia selalu minta penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, sekalipun dia diperjualbelikan seperti itu. Maka kepada Yusuf dipercayakan sepenuhnya harta kekayaan Potifar, kecuali satu, istrinya. Semua di bawah kendali Yusuf. Tetapi Bapak Ibu tahu, istri Potifar atau Tante Poti diam-diam menaruh hati kepada Yusuf. Mengapa? Karena Yusuf itu ganteng perawakannya, persis kayak saya. Ya, kalau saya bilang saya, Anda ketawa, kan seperti itu. Saya yakin saya ganteng, karena saya adalah gambar Tuhan, imago Dei. Semua kita adalah gambar Tuhan. Tuhan ciptakan kita semua ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan rupawan-rupawan. Tuhan tidak pernah salah menciptakan kita. Walaupun ada dua orang kembar, itu pasti ada perbedaannya, ada keunikannya. Bapak Ibu, Tante Poti mengajak Yusuf untuk tidur bersama. Tetapi Yusuf dengan tegas menolak. Dia tidak mau. Suatu ketika semua pekerja lagi asik mengerjakan pekerjaannya. Dan kemudian Tante Poti melihat ini ada kesempatan. Kemudian dia menghampiri Yusuf dan mengajak dia tidur. Tapi Yusuf tidak mau. Tante Poti merangkul Yusuf dan kemudian Yusuf lari sehingga jubahnya tinggal di tangan Tante Potifar. Bapak Ibu, Tante Potifar merasa malu. Maka dia mengabarkan kabar hoax, memutarbalikkan fakta. Dia berkata kepada seisi rumah itu dan termasuk kepada Potifar, lihat orang Ibrani yang kau bawa ke rumah ini. Itu namanya rasis Bapak Ibu. Orang Ibrani yang kau bawa ke rumah ini hendak memperkosa saya, buktinya ini jubahnya tinggal di tangan saya. Tanpa proses peradilan, Yusuf dimasukkan ke dalam rumah tutupan. Rumah tutupan itu sama dengan penjara bagi bangsawan ataupun raja-raja pada waktu itu. Dimasukkan ke dalam rumah tutupan tanpa proses peradilan. Dan tidak ditentukan berapa lama dia di dalam penjara. Tetapi dasar Yusuf adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam penjara pun dia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan pada waktu itu ada dua orang, juru minuman raja dan juru roti raja juga dimasukkan ke dalam rumah tutupan. Mungkin mereka melakukan pelanggaran. Bapak Ibu tahu, mereka bermimpi dan mimpinya persis sama, mereka berdua. Lalu diceritakan sama Yusuf. Yusuf berkata kepada juru minuman raja, dalam 3 hari ke depan, engkau akan dikeluarkan dari rumah tutupan ini. Dan engkau akan ditinggikan. Ditinggikan akan dipulihkan kedudukanmu semula sebagai pengangkat piala bagi raja. Tetapi bagi orang kedua, juru roti raja, dia berkata, engkau juga akan ditinggikan. Tapi ditinggikan di mana? Di tiang gantungan, alias dihukum mati. Tetapi dia berkata kepada juru minuman raja, sebelum engkau keluar dari rumah tutupan ini, kau harus berjanji dengan beta. Engkau harus memberitahukan hal ihwalku kepada Firaun. Bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang salah sehingga aku dimasukkan ke dalam rumah tutupan ini. Dia berjanji, siap bos katanya. Benar. 3 hari berikutnya keluar juru minuman raja. Kembali posisinya menjadi mengangkat piala bagi raja. Keluar juga juru roti raja. Benar, dia ditinggikan di tiang gantungan, dihukum mati. Tetapi Anda tahu, juru minuman raja melupakan Yusuf yang ada di rumah tutupan. Dia tidak bercerita kepada Firaun tentang keadaan Yusuf yang ada di penjara ini. Tetapi Firaun sendiri yang bermimpi. Dan mimpinya itu sampai berulang kali Bapak Ibu, dan dia menjadi gundah gulana. Dia panggil orang-orang bijaksana
Dia panggil semua orang-orang pintar di negeri itu untuk menafsirkan apa arti mimpi Firaun. Tak satu pun yang bisa memberikan penjelasan kepada Firaun. Maka Firaun curhat kepada juru minuman raja yang dikeluarkan dari rumah tutupan. Juru minuman raja, dia tidak memiliki keahlian dalam politik, dalam ketatanegaraan. Keahlian dia adalah dalam hal bartender, menyiapkan minuman yang menyehatkan bagi raja. Kalau minuman itu mengandung racun, maka bartender ini duluan yang mati sebelum diminum oleh raja. Kira-kira seperti itu. Tetapi terkait dengan kenegaraan, terkait dengan penataan kenegaraan, pasti dia tidak mengerti. Tapi saking galaunya Firaun ini, dia curhat kepada juru minuman raja. Maka juru minuman raja teringat akan Yusuf yang ada di penjara. Maka raja berkata, panggil dia. Dipanggil Yusuf, digunting rambutnya, dikenakan pakaian yang bersih, yang bagus. Maka Yusuf diperhadapkan kepada Firaun. Firaun curhat kepadanya. Apa kata Yusuf? Hiduplah engkau, tuanku raja. Bukan aku, tapi Tuhan yang memberitahukan ini kepada tuanku raja. Dalam 7 tahun ke depan akan terjadi masa kemakmuran. Seluruh hasil melimpah di negeri. Tetapi tuanku raja tahu, 7 tahun berikutnya akan terjadi masa kelaparan. Tidak ada makanan, tidak ada panen. Maka untuk mengatasi 7 tahun kelaparan kedua, hendaklah tuanku raja mengangkat seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan sebagian dari hasil pada 7 tahun pertama untuk disimpan di lumbung perbendaharaan. Supaya kita dan semua rakyat ini bisa hidup. Raja tertegun mendengarkan penuturan dan penjelasan Yusuf. Dan dia berkata, saya tidak menemukan satu orang pun manusia yang seperti engkau, yang dipenuhi dengan hikmat dan roh Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini aku akan mengangkat engkau menjadi Perdana Menteri. Orang kedua menangani ekonomi. Pada saat itu juga Firaun menanggalkan cincin dan dikenakan di jari pada Yusuf. Cincin materai. Berarti maknanya adalah kuasa, otoritas. Diberikan otoritas kepada Yusuf. Semua orang yang bertemu dengan engkau harus menghormati engkau. Bapak Ibu, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 30 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap Yusuf menemukan rasa aman di dalam dirinya, Allah menggesernya dari rasa tidak aman itu. Dan Yusuf menderita sebelum menerima kekuasaan. Yusuf menemukan rasa aman sebelum diberikan keberhasilan dalam Kejadian 41 ayat 42 dan diangkat menjadi Perdana Menteri pada usia 30 tahun. Bapak Ibu, apa ayat kunci bahwa Yusuf memiliki rasa aman terhadap saudara-saudara yang menjelimi dia? Dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memelihara hidupmu, memelihara hidupku, dan memelihara hidup orang-orang Israel. Tadi di awal saya katakan, abangnya menjual dia seharga 20 sikal perak. Abangnya berbohong kepada Yakub ketika mereka pulang, melaporkan kepada Yakub, ayah, anak kesayanganmu telah mati diterkam binatang buas. Inilah jubahnya yang berlumuran darah karena mereka melumuri jubah Yusuf dengan darah kambing. Yakub menangis histeris, tidak makan dan tidak minum. Dia berkata, aku tidak makan dan tidak minum sebelum aku berjumpa dengan anak itu. Dia meratap. Tetapi ketika terjadi masa kelaparan itu, ketika mereka mencari makanan, mereka dikumpulkan
Dan ketika orang-orang Israel ini sadar bahwa itu adalah Yusuf yang mereka jual, mereka rapat keluarga. Rapat bukan membagi warisan, ini ceritanya mereka sudah di tanah Mesir. Ayah kita Yakub telah mati. Pastilah Yusuf akan membalas dendam kepada kita, akan membunuh kita semua. Oleh karena itu kita sampaikanlah kepada dia, kita semua, istri, anak, dan semua harta benda kita serahkan di bawah kekuasaan daripada Yusuf. Mereka berpikir Yusuf pasti balas dendam. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Malah sebaliknya Yusuf menempatkan mereka di Mesir di tanah Gosen. Tanah Gosen itu adalah tanah yang subur, curah hujan yang tinggi seperti Kerom, Arso. Mungkin Bapak Ibu ada kebun di sana, di Kerom, di Arso. Atau mungkin ada kambing ternak atau sapi Bapak Ibu di Kerom di sana, karena saya sering ke sana. Mengapa harus di tanah yang subur, curah hujan yang tinggi? Karena orang Israel biasanya menggembalakan kambing domba. Kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Maka mereka harus dilokalisir di daerah yang subur, yang curah hujan tinggi. Dan akhirnya orang-orang Israel menjadi sangat kaya. 400 tahun mereka ada di sana. Sampai kepada orang Mesir iri melihat kekayaan dan perkembangan daripada orang-orang Israel. Sehingga mereka ditumpas, aniaya, dibuat menjadi budak. Sehingga Tuhan harus menyuruh Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 13 tahun Yusuf ada di Mesir sebagai budak, diperjualbelikan, dipitnah istri Potifar dan dijelupakan juru minuman raja, penuh dengan penderitaan. Kondisi itu ternyata membentuk pribadi Yusuf menjadi rendah hati dan sangat mengandalkan Tuhan. Dampaknya pekerjaannya berhasil. Yusuf mengakui kemampuannya membaca peristiwa di masa yang akan datang dari Tuhan, bukan dari dalam dirinya. Ada kerendahan hati di dalam dirinya. Jika sebelumnya dia ditahan di dalam penjara, kini dia menjadi Perdana Menteri. Yusuf memiliki cincin dari Firaun sebagai tanda kuasa, otoritas. Jika pada masa muda dia ditarik pakai kereta kuda sebagai budak, maka kini dia naik kereta sebagai pahlawan yang gagah terhormat. Setiap Yusuf lewat, maka semua rakyat harus menghormat kepada dia dan mengelulukan dia. Kita harus belajar bagaimana memiliki rasa aman yang dimiliki oleh Yusuf. Dulu saya pernah menjadi satpam dan cleaning service di kantor. Karena saya gagal masuk Tantama di Padang. Waktu itu saya mau masuk Tantama, saya sudah belajar latihan renang, saya sudah squat jump, sudah lari-lari, saya yakin sudah menang. Apalagi waktu itu saya adalah jurusan fisika, A1, IPA, waktu SMA. Saya yakin menang, tahu-tahu masih tes kesehatan saya sudah gagal. Tes pertama. Ketika saya tanya induk semang saya waktu itu yang kebetulan pelatih jasmani juga di Korem Padang, mengapa saya bisa kalah? Dia berkata seperti ini, wajahmu berantakan, antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam, sehingga dari aspek kesehatan untuk calon tentara, kamu tidak memadai, katanya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu gagal tahun 90. Saya ikut tes UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri 3 jurusan IPA campuran, teknik pertanian, teknik sipil dan juga politeknik perbankan di universitas yang berbeda. Puji Tuhan semua kalah. Tak ada yang menang. Saya pulang kampung dan saya melapor kepada ayah, saya tidak mau lagi masuk tentara. Karena dulu ayah berkata seperti ini, anakku kamu harus jadi tentara. Ada baret di kepalamu, ada pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot, bunyinya prak prak prak. Bapak sudah bangga katanya. Karena ayah saya itu adalah petani miskin, ibu saya hanya penjual tape dan kami ada 7 bersaudara. Masuk akal juga saya pikir. Dan saya katakan saya tidak kuat, karena saya pikir ketika ada di markas tentara itu waktu pendaftaran, harus hormat terus sama komandan sama senior. Wah, ini saya tidak kuat seperti ini saya pikir. Saya berkata pada saya tidak mau lagi tentara. Saya pergi ke Kisaran, kemudian ke Medan. Di Medan 2 kali tes PNS. Yang pertama di Departemen Kehakiman. Puji Tuhan gagal. Yang kedua di Kodam 1 Bukit Barisan. Menjadi ASN di Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Menjadi PNS-nya, bukan tentaranya lagi. Saya yakin menang. Tapi tes terakhir beta gagal juga Bapak Ibu.
Jadi beta itu sudah akrab dengan kegagalan. Tapi saya mendengarkan firman Tuhan di gereja seperti ini. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kalau kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, benar pada akhir tahun 92 menjelang Natal seperti ini, ada penerimaan CPNS golongan 1B untuk Satpam dan Cleaning Service alias Office Boy di Kanwil Kehakiman Sumatera Utara. Saya ikuti, bulan Januari diumumkan, puji Tuhan, menang. Saudara, saya menjadi PNS golongan 1, di kantor pangkat saya paling rendah, di antara sekian orang, waktu itu absensi presensi masih manual, koyak sedikit kertas absensi nama saya hilang, karena saya penutup. Bapak Ibu tahu, saya mendengarkan firman Tuhan itu tadi, saya renungkan saya menjadi kepala bagaimana caranya. Untuk menjadi kepala emang bisa tiba-tiba menjadi kapten? Oh tidak bisa, caranya bagaimana? Harus kuliah. Maka jadilah saya alumni Mahusor. Tapi Bapak Ibu tahu, pimpinan saya di kantor tidak mengizinkan saya kuliah. Panitra sekretaris. Dia berkata seperti ini alasannya. Yang pertama, kamu satpam dan cleaning service. Yang kedua, kamu jaga malam. Yang ketiga, kamu golongan 1 belum tentu bisa penyesuaian ke golongan 2. Karena ijazah SMA-mu sudah mati, apalagi ke golongan 3. Bapak tidak izinkan kamu kuliah. Tapi saya katakan, Pak, saya harus kuliah. Karena pimpinan tidak bisa melarang bawahan untuk kuliah, meningkatkan ilmu pengetahuannya. Saya kuliah. Puji Tuhan tahun 98 saya tamat S1, sarjana hukum. IP saya berapa? 283. Pas-pasan. Tidak sampai 3. Dan izin kuliah saya bisa terbit tanpa melalui tangan panitra atasan saya ini. Karena waktu itu ada dia punya kegiatan sehingga orang lain yang membuat izin kuliah saya, dan ketika itu dia tahu, dia sangat marah kepada saya, tapi saya tidak peduli. Yang penting izin kuliah sudah ada. 98 ada tes calon hakim dari Banda Aceh. Waktu itu di Medan tertutup, yang terbuka di Banda Aceh, Palembang atau di Jakarta. 98 Aceh baru selesai DOM, daerah operasi militer. Tidak banyak orang yang mau pergi ke sana. Tapi saya dengan seorang anak Tuhan, kami memutuskan untuk tetap pergi ke Banda Aceh. Kami pergi ke sana, naik bis, kami mendaftarkan diri. Sebelum ujian, kami duduk di bawah pohon, bukan pohon terbantin, tapi pohon mangga. Waktu kami duduk sambil belajar, buka buku, mangga berjatuhan dari atas yang sudah matang. Wah ini berkat, kita nikmati saja. Kita ambil itu mangga, mau kita potong Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang di atas. Ternyata ada orang panen mangga. Wah, kami takut. Ini bahaya sudah. Kita ini di Banda Aceh. Ini bukan daerah kita. Ini apalagi tahu mereka kita punya logat Batak. Ini bahaya sudah kita. Tapi Bapak Ibu tahu, kami mau mengembalikan mangga itu lagi ke pohonnya. Pada saat itu juga dia teriak dari atas. Udah bang, ambil aja, makan aja bang. Udah, makan aja bang. Makan aja. Wih, Bapak Ibu luar biasa, ini berkat Tuhan. Saya katakan kepada teman saya, Lai, pasti kita lulus ini. Karena kita diberikan berkat yang luar biasa ini. Ada orang yang panen mangga dan kita yang bisa menikmati. Kami ujian, lulus dari Banda Aceh. Kemudian berangkat ke Jakarta. Waktu itu Bapak Ibu tahu, saya berangkat ke Jakarta uang tidak ada, maka harus menghadap Bapak dan Mama, petani ini dan penjual tape ini. Apa kata Mama? Berangkatlah anakku. Ada anak babi kita 3 ekor, lomok-lomok, besok akan kita jual di pasar Seborong-borong. Dijual di pasar Seborong-borong, 3 ekor. Itulah modal saya berangkat dari Belawan naik KM Sinabung sampai ke Tanjung Priuk, ujian di Jakarta. Bapak Ibu kami pulang setelah ujian, atasan saya bertanya yang tidak pernah mendukung saya ini. Nah Baban bagaimana hasilnya? Saya katakan, Pak puji Tuhan lulus. Kemudian dia bertanya, emang sudah pengumuman? Belum Pak. Terus dari mana kau tahu lulus? Saya yakin lulus Pak. Baru dia bertanya, dari mana uangmu? Ah itu. Karena Bapak Ibu tahu sumut pada waktu itu, sumut semua urusan mesti uang tunai. Harus bayar itu maksudnya. Karena dia sudah 3 kali tes calon hakim kalah terus. Saya katakan, Pak, kalau orang siapkan 100, saya 200. Kalau orang siapkan 200, saya 400. Kemudian dia berkata dari mana? Dari surga.
Bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan. Di bumi ini ada emas, ada perak, dan lain sebagainya. Ada mineral berharga di sini. Bumi pijakan kaki Tuhan dan surga adalah tahtanya. Baru saya tanya dia, sebenarnya yang bodoh Bapak atau saya? Bapak kan sudah tahu saya berangkat ke Jakarta jual 3 ekor anak babi lomok-lomok. Masa Bapak bertanya dari mana lagi uangmu? Dia berkata sombong kali, kau udah kesana lah kau katanya. Kata orang Medan seperti itu. Bapak Ibu, dia tidak yakin bahwa saya lulus. Apalagi saya berangkat dari golongan 1 dan dia mempersulit saya. Dia tidak merasa nyaman padahal tidak ada ruginya saya naik pangkat. Karena waktu saya penyesuaian dari golongan 1 ke golongan 2 pun saya harus membuat pernyataan. Bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai satpam dan cleaning service walaupun pangkatnya sudah naik golongan 2. Saya tanda tangan, saya katakan sama dia, Pak mau 100 Bapak buat pernyataan ini saya tanda tangan. Yang penting naik pangkat. Tidak urusan mau apa pekerjaan kok biasa aja kok. Tidak jadi susah saya gara-gara itu, saya bilang. Di kampung saya lebih berat Pak. Saya manjat-manjat pohon Pak. Saya kerja di sawah, mencangkul, membajak sawah itu sudah saya kerjakan Pak. Ini ringan sekali ini Pak. Pekerjaan enggak ada apa-apanya nih. Saya buat. Dia tidak pernah mendukung saya. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika beberapa minggu berikutnya keluar pengumuman. Ketika keluar pengumuman nama saya dan teman saya, anak Tuhan itu dinyatakan lulus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Lulus jadi calon hakim, ditempatkan di tebing tinggi, diangkat menjadi hakim dari Padang Sidimpuan, pindah ke Tarutung, Sumatera Utara, dari Tarutung pindah ke Jepara, Jawa Tengah, dari Jepara pindah ke Lubuk Pakam lagi, Sumatera Utara, Lubuk Pakam pindah ke Baligi jadi pimpinan, wakil ketua, dari wakil ketua di Baligi ke Jambi, Morabulian menjadi ketua, dari Jambi Morabulian pindah ke Subang, Jawa Barat, menjadi wakil ketua di 1B, naik, kemudian promosi lagi ke Siantar, menjadi ketua, dari Siantar ke Kupang, NTT. Di Siantar saya hanya 10 bulan, masuk ke Kupang. Sebelum saya berangkat ke Kupang, saya khotbah di gereja di Tarutung. Saya katakan bahwa saya di Kupang diutus oleh Tuhan. Benar, bertemu dengan banyak gereja seperti ini di Kupang. Tapi dari Kupang, saya yakin bahwa itu tempat terjauh bagi saya. Ternyata, puji Tuhan ditempatkan lagi ke Jayapura. Sehingga saya ada bisa di tempat ini Bapak Ibu. 10 bulan yang lalu, tepuk tangan dulu dong. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, tidak semua orang mendukung kita. Tidak semua orang mendukung kita. Kita mau naik ada orang iri. Ekonomi kita menaik ada orang iri. Orang selalu menggeser atau mengambil kedudukan kita tidak masalah. Itu yang dialami oleh Yusuf. Itu tidak masalah, dia merasa aman dengan dirinya Bapak Ibu. Kita harus belajar dengan Yusuf. Ada banyak penyebab rasa tidak aman di dalam diri manusia. Tadi saya katakan rasa tidak aman ini menimbulkan konflik. Pertama rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri merasa tidak mampu. Teman-teman yang dari tentara tidak boleh rendah diri. Ketika disuruh bertempur dia harus maju dengan keyakinan penuh akan menang. Walaupun musuh di depan berlaksa-laksa. Iri hati, cemburu. Kalau kita iri hati, cemburu, tidak mungkin kita menjadi pemenang. Harus yakin penuh. Ketika orang berkata, oh puji Tuhan. Ketika orang susah, maka kita harus turut prihatin dan empati. Jangan senang orang ketika dia susah. Dan selanjutnya ketika orang senang, kita menjadi susah. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, kepahitan. Kepahitan ini akar pahit, kalau kau dilahirkan di dalam lingkungan yang kepahitan, maka engkau akan melahirkan kepahitan. Saya seharusnya punya alasan untuk hidup dalam kepahitan. Mengapa? Karena ayah saya itu petani miskin, ibu saya penjual tape. Tapi pada musim Natal tahun baru seperti ini, bapak saya mabuk-mabuk. Selain mabuk, berjudi. Kalau kalah dia menjudi, maka bulan Januari berikutnya dia akan melarikan diri kemana? Ke Sibolga atau ke Kisaran. Kerjanya apa? Narik beca. Dan dia tidak pulang kalau tidak dijemput mama saya. Manja sekali bapak saya itu. Bapak ibu, dia juga tidak mengirimkan uang. Dijemput mama, balik kembali. Tahun berikutnya sama. Sehingga saya, adik-adik saya terlalu sering ditinggal bapak pada waktu itu. Kami bertani. Saya harus menyanyi sawah, maka daun-daun padi itu menyayat badan saya, tangan saya. Karena masih muda. Seperti berdarah-darah dan merah-merah dan gatal-gatal. Sakitnya minta ampun. Tapi saya tidak pernah dendam kepada bapak saya. Dan itu berulang sampai saya kelas 3 SMA. Baru saya proses mencari pekerjaan. Maka bapak saya dilawat oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan dia bertobat. Dan menjadi seorang
pelayan Tuhan, menjadi seorang gembala sidang sampai akhir hayatnya. Tahun 2021 yang lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, ketika hidupnya diubahkan, hidup kami juga semua berubah. Ayah Sanja menjadi seorang pelayan Tuhan. Walaupun dia 4 tahun terakhir sakit, tapi ketika hari Minggu dia pasti pergi ke rumah Tuhan, ke gereja. Ketika dia tidak sanggup berkhotbah, dia pasti ada di rumah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya meneladani sikap dari ayah saya. Sekarang pelayanan itu dilanjutkan oleh mama saya. Bapak Ibu tahu mama saya ini tidak ada pendidikan, hanya kelas 3 SR. Ketika bapak saya meninggal, belum ada gembala sidang menggantikan dia. Ada jemaat yang sakit Bapak Ibu. Harusnya ada ketua wilayah yang akan menguburkan, bukan dia. Karena belum pernah dia menguburkan orang. Dan jubahnya juga tidak ada. Ketika dia tahu pimpinannya tidak hadir untuk menguburkan, maka dia tampil membawa agenda. Terus jubahnya tidak ada. Ada jubah saya, jubah hakim tinggal di rumah, di kampung. Dia pakai jubah hakim warna merah Bapak Ibu. Maka orang-orang kampung melihat, ih beda sekali ini, inata ini, inang ini, ibu ini. Jubahnya warna merah, beda sekali ini pendeta dari mana ini. Saya mendengar cerita itu saya ketawa sendiri Bapak Ibu. Ketawanya bukan mentertawakan, bukan jadi lelucon, tidak. Tapi saya melihat, ini mama saya luar biasa gitu loh. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi yang penting bagaimana saya tampil gagah, saya akan menguburkan itu orang. Kira-kira seperti itu. Polos. Namanya orang kampung, karena memang saya lahir di kampung Bapak Ibu. Kampung kami dulu tidak ada listrik, jalan setapak berlumpur. Tapi puji Tuhan sekarang karena pembangunan sudah ada, bisa masuk mobil ke sana. Kemudian ketakutan, sumbu pendek amarah. Banyak orang yang sumbu pendek. Kita ngomong 1, dia ngomong 10. Kemudian berpikir negatif. Firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Karena itu kita harus membangun rasa aman di atas kehendak Allah yang berdaulat. Firman Tuhan dan menjadi ayat hafalan kita sebelumnya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Mau sakit, mau senang, mau susah, Allah turut bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa aman dibangun di atas kasih Allah yang tidak bersyarat. Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita ini dilawat oleh Tuhan, kita ini diselamatkan bukan ketika kita benar, tapi ketika kita berdosa. Artinya kasih Tuhan tidak bersyarat. Kalau kita, saya orang Batak, kalau si A sering datang ke pesta saya, maka ketika dia pesta, maka saya akan datang ke pesta dia. Ada syaratnya. Artinya bahwa kedatangan saya ke pesta dia ditentukan oleh seperti apa dia kepada saya. Itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Tidak bersyarat. Kasih Allah tidak bersyarat. Rasa aman juga harus dibangun di atas kasih Allah yang tidak bersyarat. Kemudian yang ketiga, rasa aman harus dibangun di atas hati yang bersih. Amsal 3 Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang bersih akan memancarkan kehidupan. Kita harus memiliki hati yang bersih. Anak muda, milikilah hati yang bersih. Saya mau berkata kepada orang tua atau saudara-saudara, suami istri yang masih muda. Kalau engkau berantem dengan istri atau suamimu, biasa, saya juga sering berantem dengan istri saya. Karena kami itu sarjana hukum. Kalau 2 ketemu sarjana hukum, maka pendapatnya bisa 2 atau 3 pendapat hukum yang berbeda. Coba lihat di negeri kita kan seperti itu. Jadi kita juga sering berantem di rumah. Tapi tidak pernah dimasukkan ke dalam hati. Kalau tidak, kita tidak bisa jalan bersama. Ya, titip salam untuk Bapak Ibu. Kebetulan istri saya lagi diklat di Jakarta, di Kejaksaan Agung. Kalau Anda berantem dengan pasanganmu, maka kamu harus bertanya, apakah saya cocok untuk dia? Jangan dibalik, apakah dia cocok untuk saya? Kalau kamu bertanya apakah saya cocok untuk dia, maka parameter yang kamu gunakan untuk mengukur dia adalah bukan parameter dari dirimu, tapi parameter
dari pasanganmu. Kalau kita mengukur pasangan kita dengan parameter kita, maka akan timbul konflik. Akhirnya akan tiba di kantor pengadilan. Tapi jemaat Tuhan COP dan jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini secara online, tidak ada yang demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki tips untuk supaya keluarga harmonis. Walaupun saya hakim, Pak Limbat, saya itu memiliki rasa humor yang tinggi di depan sidang pengadilan. Sehingga sidang itu tidak pernah terlalu serius seperti yang Anda saksikan di ruang-ruang sidang yang terjadi hari-hari ini. Saya selalu memiliki rasa humor yang tinggi. Untuk pertama mengatasi rasa ngantuk saya, kemudian juga untuk para pengunjung untuk tidak terlalu jenuh. Saudara, suami membutuhkan penghargaan dan penghormatan, istri membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Benar tidak? Kalau kita puji-puji istri kita setiap hari, maka dia akan rajin mempersiapkan makanan untuk kita. Tapi kalau kamu memuji rekan kerjamu yang kebetulan wanita, kok baik kali ya teman saya itu ya? Siapa? Itu si Grace yang di kantor saya itu baik sekali, ramah lagi gitu. Wah, itu bisa perang Bapak Ibu. Jadi walaupun ada teman sekantormu wanita yang baik, yang ramah, yang pintar, gak perlu kau ceritakan itu sama istrimu. Bahaya itu. Pura-pura tidak tahu saja sudah. Benar ini. Nanti coba ceritakan dulu. Itu ada teman kerja saya baru masuk kantor itu, pegawai baru, cantik lagi, baik lagi, ramah lagi, hormat lagi. Wah, itu bisa bahaya Bapak Ibu. Jadi istrimu yang dipuji, mau rambutnya setengah-setengah warna kuning, merah, apakah bilang saja, rambut istri ini cantik sekali. Aku sangat senang menikmatinya, kira-kira seperti itu. Saudara, istri butuh perhatian. Maka saya belajar kepada istri saya jadikan dia seperti layangan. Suami harus menjadi angin kasih sayang. Untuk istrimu bisa terbang melayang, maka embusilah istrimu dengan angin kasih sayang. Embusi dengan angin kasih sayang, maka istrimu akan melayang-layang di udara. Itu tadi pujian, berikan pujian kepada istrimu. Bapak Ibu, kelemahan wanita sampai dengan hari ini yang belum pernah berubah adalah wanita akan selalu bertanya tentang satu hal. Apa itu? Waktu dulu pacaran, Bang, sayang tidak dengan saya. Padahal kita sudah pacaran. Padahal dia sudah menaklukkan beberapa wanita sehingga hati kita tertambat kepada dia. Tentunya kan kita sayang dengan dia, tapi dia akan tanya itu. Ya kita katakan sayang. Terus menikah. Setelah menikah baru selesai pesta pernikahan dia bertanya juga. Padahal masih bulan madu ini ceritanya ini. Masih bulan madu ke Raja Ampat. Dia akan bertanya di Pulau Wayak, di puncak bukit itu. Abang benar enggak cinta dengan saya? Padahal kita baru melihat keindahan alam. Dia akan tanya itu, ya aku mencintaimu. Lahir anak 1, lahir 2, lahir 3. Dia juga bertanya tentang hal yang sama. Sayang atau tidak dengan dia. Laki-laki perhatikan baik-baik. Suami-suami muda, anak-anak muda yang mau menikah. Sebenarnya istrimu tidak butuh hanya jawabanmu, aku mencintaimu, tidak. Yang mau dia butuhkan adalah dia curhat dengan kamu. Dan kamu mendengarkan curhatannya. Yang bertele-tele itu, yang beribu-ribu itu, dan kemudian kamu berikan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian kecil kepadanya, maka itu sudah menyenangkan hatinya. Maka kalau saya, Pak Limbat, dengan istri saya katakan seperti ini, sayang, kaulah bintangku, kaulah bulanku, kaulah matahariku. Padahal kalau matahari sudah terbakar. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting dia dengar seperti senang dia itu. Dia tidak tahu itu lagi terbakar atau tidak. Baru kita lanjutkan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi sampai ke Pulau Biak. Tapi kalau datang harimau, aku akan berlari. Berlari menyelamatkan dia maksudnya. Tepuk tangan dulu dong untuk wanita. Gitu ya. Pasti senang dia. Dan saya sering ibadah di sini Bapak Ibu. Biasanya kami kalau ibadah, pasti sering ketemu dengan jemaat, kami nonton di sebelah itu. Terkadang tujuan pulang ibadah mau makan bakso. Bang,
habis ibadah nanti kita makan bakso ya. Bakso apa? Bakso Malang. Oke, kita pergi cari konter bakso. Tapi sebelum ketemu dengan konter bakso, kita harus melalui dulu. Ada konter lipstick. Ketika dilihat lipstick itu, biasanya kan CS-nya itu memperkenalkan, oh ini ada produk baru, bla bla bla. Dia akan lihat dulu itu, padahal kita mau makan bakso. Maka selalu saya pegang tangan istri saya. Terus nanti ketemu lagi konter sepatu, ketemu konter tas, ketemu konter jam, semua dilihatnya. Maka kalau jalan suami dengan istri, pegang tangan istrimu. Jangan pegang tangan istri orang lain, itu berbahaya. Apa keuntungannya Pak Derman, Pak Nababan kalau pegang tangan istri? Keuntungan yang pertama adalah kasih sayang kita akan mengalir terus sepanjang masa. Karena itu peganglah tangan istrimu. Tepuk tangan dulu dong untuk bapak-bapak muda. Kemudian keuntungan yang kedua adalah keuntungan finansial. Biasanya kalau istri belanja dia sudah tahu duit di kantongnya hanya 200 ribu. Tapi dia nanti belanja sampai 400 ribu rupiah. Sampai di konter pembayaran di kasir. Dia akan panggil kita. Bang, ada apa adik sayang? Uang saya kurang. Berapa? 200 ribu. Terus mau ngapain? Kembalikan aja itu yang 200 ribu lagi. Oh tidak, minjam uangmu. 200 ribu. Ya sudah kalau gitu jangan lupa ya nanti dikembalikan di rumah. Ya bang, kita kasih 200 ribu. Tapi Pak Ibu tahu, pulang dari konter masuk mobil sampai ke rumah, di rumah lupa dia. Mengapa dia lupa? Karena istri selalu berpikir uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Apa yang masuk kepada istri tidak bisa keluar. Tepuk tangan dulu dong untuk kaum istri. Jadi kalau ada suami-suami di sini yang berusaha meminta uang dari istrinya, kamu salah. Lebih bagus kau simpan dulu uangmu di kantongmu pelan-pelan, baru kasih setiap hari kepada istrimu. Wah itu senang dia itu. Saya seperti itu Bapak Ibu. Jangan sekali kasih, ini kan awal bulan ini, baru gajian toh, langsung kasih semua tua, sudah. Kita kasih pelan-pelan, kita cicil gitu kan. Jadi setiap hari kita kasih duit sama dia, oh sayang kali dia dengan kita. Setiap hari tersedia jus di rumah yang segar itu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, istri ini juga, dia ini kan berpikir seperti benang kusut. Sudah kusut, basah lagi. Untuk mengontrakkan sesuatu, dia harus berputar-putar dulu. Kita mau pergi ke Besji, ke pantai, tapi dia round dulu ke Holtekam gitu kan. Sampai di Holtekam, sampai ke Pasar Buah sana, round lagi. Terus ke Abepura, round lagi, ke Entrop. Di sini pun putar lagi. Padahal tujuan ke Besji, harusnya kan dari sini langsung ke Besji aja, kan sudah. Laki-laki berpikir seperti itu, praktis. Aku mencintaimu, titik. Apalagi orang Batak. Ya, aku sayang kepadamu, kenapa rupanya? Kan gitu kan. Tapi perempuan tidak suka yang seperti itu, karena dia seperti benang kusut. Maka lelaki yang sukses adalah harus bisa meluruskan benang yang kusut ini. Untuk itu dibutuhkan waktu yang signifikan untuk bercerita dengan istrinya. Amin. Tepuk tangan dong untuk suami-suami. Ya. Kalau saya ketemu dengan Anda di pengadilan, waktu itu kan saya sudah khotbah tentang bagaimana tips keluarga harmonis. Kenapa lagi kau datang ke sini? Kan gitu. Saya seperti itu. Kau datang ke sini. Dulu kau pacaran 20 tahun yang lalu. Waktu kau pacaran pernah enggak kau curhat dengan pendetamu? Oh tidak Pak. Pernah curhat dengan orang tuamu? Oh tidak Pak. Nah, itu waktu kau enak-enak. Kau diam-diam saja. Sekarang setelah kau menikah sudah punya anak. Ada masalahmu kau datang dengan saya. Emang kau pikir saya tempat sampah? Pulang kau. Jumpai pendetamu. Cerita dengan pendetamu. Saya selalu ngomong seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun lucu Pak Derman seperti ini, tapi keras juga ini. Ya. Saya mau rumah tangga ini semua diberkati oleh Tuhan, amin. Jangan terlalu gampang, udah biasanya itu, lihat aja artis itu, gonta ganti kok pasangannya, oh tidak. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia, ingat itu. Dan yang terakhir, rasa aman dibangun di atas kuasa Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan. Harus ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Mengatasi rasa aman, kenalilah perasaan tidak aman di dalam dirimu. Akui dan jangan menyangkal. Apakah ada rasa tidak aman dalam dirimu? Akui saja. Oh Tuhan,
ada rasa tidak aman di dalam diri saya. Ada kebencian, ada iri hati, ada rendah diri. Teliti dan periksalah akar-akarnya. Terakhir sebelum saya tutup, Edwin Cole pernah berkata, penulis terlaris dari Amerika Serikat, menjadi laki-laki adalah soal kelahiran. Lahir bayi, kemudian dilihat jenis kelaminnya, laki-laki. Menjadi laki-laki adalah soal kelahiran. Tetapi menjadi pria sejati adalah soal pilihan. Menjadi perempuan adalah soal kelahiran. Lahir si butet, dilihat jenis kelaminnya, si butetnya ini perempuan. Tapi menjadi wanita bijaksana adalah soal pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa memilih hidup kita apakah menjadi batu pijakan siap dipijak oleh orang berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban uang. Atau sebaliknya hidup kita menjadi batu sandungan. Batu sandungan ketika orang berjalan mencari Tuhan, tapi melihat hidup kita tersandung, dia terjatuh. Atau sebaliknya hidup kita menjadi batu pijakan. Pilihan ada di tanganmu. Pilihlah menjadi batu pijakan. Batu pijakan tidak enak. Terkadang direndahkan. Terkadang tidak dihargai. Terkadang dijual berdiri kata orang Medan. Tidak masalah, sonde apa-apa kata orang Kupang. Karena kamu yakin bahwa kamu adalah imago Dei, gambar Tuhan. Karena kamu yakin bahwa masa depanmu, rancangan Tuhan yang terindah dalam kehidupanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Saya yakin dan percaya, semua jemaat yang ada di tempat ini, semua kita yang mendengarkan khotbah ini dimanapun Anda berada, pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup kita menjadi batu pijakan. Saya telah yakin percaya, sampai kita melangkah di bulan Desember yang akan datang, sampai kita masuk nanti Januari tahun 2024, semua kita akan diberkati oleh Tuhan. Apapun usaha dan pekerjaan kita, anak-anak muda dengarkan baik-baik, hidupmu berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin tahun ini kamu belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin tahun ini kamu belum mendapatkan jodoh. Mungkin tahun ini belum mendapatkan apa yang kau inginkan, yang kau cita-citakan. Mungkin kau selaku pengusaha dan masih banyak hal-hal yang belum kau dapatkan. Yakin dan percayalah, yakinilah firman Tuhan seperti Yusuf. Sekalipun waktunya harus dia lalui 13 tahun. Tetapi masa 13 tahun itu dia gunakan, dia jadikan itu untuk lebih mendewasakan dia secara iman. Untuk dia semakin dewasa dan semakin merasa aman di dalam Tuhan. Kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki rasa aman di dalam diri kita.